Halo guys, shalom semuanya, selamat pagi. Oke, semuanya sehat ya, pastinya. Haleluya. Sebelum kita memasuki menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dulu ya guys. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, di mana kondisi yang masih terus Tuhan berjalan seperti ini Tuhan, COVID-19 ini yang masih ada Tuhan dalam lingkungan ini juga Tuhan, dan dalam negeri ini Bapa, kami berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan agar cepat pulih Tuhan, cepat ditemukan vaksinnya Tuhan, dan untuk orang-orang yang mungkin bekerja Tuhan, yang masih work from home juga Engkau berikan kesehatan Bapa. Dan juga untuk kami Tuhan, kiranya saling menguatkan juga satu dengan yang lain Bapa. Setiap harinya Tuhan dalam kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan, kami selalu juga aware Tuhan dengan kesehatan dan juga kebersihan juga Bapa. Dan kiranya juga Engkau berkati Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Engkau yang hadir di dalam hati kami Tuhan, dan bersama-sama dengan kami Tuhan. Pakai hati kami Tuhan untuk fokus Tuhan, agar kami dapat menyembah-Mu dengan hati yang sungguh. Pakai hati kami Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang sungguh juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Yesus. Come on, mercy. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat
worship you, Lord. Let's worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Mari kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
menjadi jalan masuk bagi kami kepada Allah Bapa di surga, sehingga kami dapat mendapatkan pertolongan pada waktunya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, dan tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bekerjalah oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya berharap bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Minggu yang lalu Pak Agus berbicara tentang kita dibenarkan. Dan luar biasa sekali pembenaran yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diampuni. Dosa kita telah disucikan oleh darah Yesus, dan Allah tidak memperhitungkan apa yang menjadi pelanggaran kita. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Kita hidup di dalam status sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Meskipun kita bukanlah orang yang suci, tetapi dikatakan Rasul Paulus setiap kali dia mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat, dia mengatakan kepada orang-orang kudus. Kenapa? Karena mereka telah dikuduskan, telah dibenarkan oleh Allah. Demikian juga dengan kita. Bukan karena kita tidak pernah berbuat kesalahan. Mungkin dengan tidak sengaja kita bisa melakukan kesalahan oleh karena di dalam tubuh daging kita ini masih ada tabiat dosa. Dan kita perlu menyalibkannya dari hari ke hari. Yesus mengatakan, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Tetapi di dalam kehidupan kita mengiring Yesus setelah kita dibenarkan, kita perlu bertekun. Di dalam bulan Juli ini, tema dalam bulan ini adalah bertekun sampai akhir. Bertekun sampai akhir. Dan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang bertekun di dalam pengharapan. Bertekun di dalam pengharapan. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang telah disucikan, dibenarkan. Kita tidak langsung pergi ke surga, ya. Kita tidak langsung mendapatkan kemuliaan di surga, kemudian hidup bersama-sama dengan Allah tanpa pergumulan lagi. Tetapi kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa adalah lebih baik bagiku jikalau aku langsung pergi ke surga bersama dengan Allah di surga. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi, jikalau Allah masih mengizinkan aku hidup, itu berarti aku hidup untuk memberi buah. Dan kalau kita masih hidup di dalam kehidupan di dunia ini, untuk sementara waktu ini sampai kita menuju kepada kekekalan di surga, maka apa yang harus kita lakukan? Kita perlu bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kita perlu bertekun di dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Allah yang telah membenarkan kita. Apa saja pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus ketika kita dibenarkan oleh Allah? Mari kita buka bersama di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Di
Di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama masih berbicara tentang pembenaran. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena pembenaran itu, kita mempunyai hubungan yang damai dengan Allah. Kita dapat menghampiri Allah Bapa dan menyebut Dia ya Aba ya Bapa. Kita dapat menghampiri Dia ketika kita memiliki permasalahan, pergumulan. Kita dapat datang kepada Dia. Kita dapat datang dengan berani oleh karena kita telah diperdamaikan dan Dia menjadi Bapa kita. Kita tidak lagi memandang Allah sebagai hakim yang siap untuk menghukum kita, tetapi Dia menjadi Allah Bapa kita. Hal itu bukan berarti bahwa karena kasih karunia kita dibenarkan dan kita boleh bertambah-tambah hidup di dalam dosa. Sama sekali tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibenarkan, kita dijadikan ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seseorang yang telah bertobat dan menjadi ciptaan yang baru, jikalau dia masih hidup di dalam tabiat-tabiat dosanya, maka dia bukanlah ciptaan yang baru. Keselamatannya dipertanyakan. Tetapi buat orang yang telah dibenarkan dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dia pasti ingin menyenangkan hati Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan, untuk memuliakan Tuhan. Pengharapan apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita dibenarkan oleh Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Allah menjadi Bapa kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan pertama yang kita miliki sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah adalah pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah di dalam kekekalan. Kehidupan di dalam dunia ini hanyalah sementara saja. Orang paling panjang umurnya mungkin 100 tahun, tetapi jarang zaman sekarang orang hidup sampai 100 tahun. Saya berpikir kalau Tuhan menghendaki dan mengaruniakan kehidupan kepada saya ingin hidup mungkin sampai 70 tahun. Karena saya melihat bahwa orang-orang di atas 70 tahun, mereka kehidupan rohani mereka memang bertambah-tambah, tetapi kehidupan jasmani ini sudah semakin merosot. Banyak yang sudah mulai rusak di dalam diri kita. Organ-organ tubuh ini menjadi lebih lemah, lebih rentan dengan penyakit. Tetapi jika ada orang-orang tua kita yang hidup lebih dari 70 tahun, itu adalah bonus yang Tuhan berikan, ya. Dan kalau kita hidup di dunia ini mungkin sampai 100 tahun, kita sudah merasa panjang, tetapi ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan sesudah kematian. Itu yang disebut dengan kekekalan. Dan kita manusia diciptakan di dalam gambar Allah. Kita diciptakan sebagai orang yang akan mengalami kehidupan kekekalan. Kekekalan itu bisa saja adalah kekekalan di surga bersama dengan Allah, tetapi juga kekekalan di dalam kebinasaan. Kehidupan kita mungkin di dunia ini hanya 100 tahun, tetapi setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Manakah yang akan kita pilih? Kekekalan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Allah di surga, ataukah kekekalan di dalam kebinasaan? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, Allah telah memberikan jalan bagaimana kita bisa menerima kehidupan yang kekal itu. Dan satu-satunya jalan yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan menerima kehidupan yang kekal. Karena dalam Roma pasal 5 ayat yang 1 dikatakan, hanya Yesus yang menjadi jalan, akses untuk kita dapat sampai kepada Bapa, kepada Allah. Pengharapan akan kemuliaan di dalam kekekalan. Itu adalah pengharapan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya yang telah dibenarkan.
Dunia ini hanya sementara saja. Seperti yang Rasul Petrus katakan di dalam kitab 1 Petrus, bahwa semua manusia seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi layu, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, tetapi kekekalan sesudah kematian itu akan berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Pengharapan itu adalah pengharapan nanti, tetapi pengharapan itu kita nantikan dengan sukacita. Kita bermegah di dalamnya. Kita bangga bahwa kita memiliki pengharapan tersebut. Kita dengan pasti bahwa kita akan menerimanya. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua bagian B, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita berdiri, itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau tetap berdiri di dalam kasih karunia ini? Dan saya berharap dan berdoa agar Roh Kudus menolong kita, agar kita tetap berkomitmen, bertekun di dalam pengharapan kita, tetap memilih untuk berdiri di dalam kasih karunia, iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bermegah, kita bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Pengharapan yang berikutnya, yang Allah janjikan bagi kita adalah pengharapan akan rancangan Tuhan yang baik untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bukan hanya itu saja, bukan hanya kita bermegah bahwa kita akan menerima kemuliaan yang kekal di surga nanti, tetapi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, ketika kita bertekun di dalam kasih karunia Allah, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Allah menjanjikan pengharapan akan pertolongan Tuhan, pengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apakah yang baik yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita lihat bersama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sementara kita menantikan kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, menerima kekekalan di surga, maka ada pengharapan yang Tuhan berikan bahwa di dalam kesengsaraan kita pun kita bisa bersukacita, kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kesengsaraan itu, masalah-masalah yang Allah izinkan di dalam kehidupan kita, itu dapat membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Dia bekerja untuk membentuk kehidupan kita. Di dalam ayat 29 menjadi serupa dengan anaknya. Karena itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersuka cita di dalam pengharapan bahwa Allah selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan dalam kehidupan saya dan saudara. Percayalah. Jangan putus asa dalam menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Yesus mengatakan bahwa di dalam dunia ini kamu tidak akan lepas daripada penderitaan. Banyak masalah, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Yesus tahu bahwa masalah-masalah banyak di dalam dunia ini. Masalah tidak pernah habisnya di dalam dunia ini. Masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah hubungan. Satu masalah kita selesaikan, ada lagi masalah yang lain yang datang. Tetapi jangan putus asa, sebab kita masih memiliki pengharapan di dalam Allah. Allah sanggup untuk menolong kita. Allah akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung apa yang menjadi permasalahan kita. Bahkan Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan dan Bapa akan dipermuliakan di dalam kamu. Pengharapan yang Allah berikan bukan hanya pengharapan akan kekekalan di surga, tetapi pengharapan juga pada waktu kita di bumi ini, kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita bisa melihat kesaksian kehidupan Petrus, bagaimana Tuhan menolong dia untuk membebaskan dia dari penjara oleh karena doa orang-orang jemaat mula-mula pada waktu itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kemudian ayat yang ke-18 dan 19. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak menemukan. Lalu Herodes menyuruh menyiksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Kalau pengharapan yang Allah maksudkan di dalam Roma pasal 5 ini hanya berbicara tentang pengharapan akan kemuliaan yang kekal nanti, maka tentunya Petrus tidak memiliki pengharapan akan ditolong oleh Tuhan. Dia akan mungkin pengharapan hanya akan kekekalan, kemudian dia meninggal dan mati dan bertemu dengan Allah di surga. Tetapi ketika kita melihat kisah ini, bahwa ada pengharapan juga ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Ada pengharapan bahwa Allah akan menolong kita. Ada pengharapan bahwa jika Allah mempunyai rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam kisah ini, Petrus ditangkap setelah Yakobus dipancung kepalanya. Dan Petrus pada waktu itu dipenjara dan dibelenggu rantai. Tetapi Petrus bisa-bisanya tertidur lelap. Sehingga pada waktu malaikat Tuhan datang harus membangunkan Petrus, ayo bangun, keluar. Dan Petrus mengira di dalam, kalau saudara-saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini, Petrus mengira bahwa dia sedang mendapatkan penglihatan. Dia tidak tahu bahwa benar-benar malaikat ini datang kepadanya. Dan malaikat itu menuntun Petrus sampai kepada keluar dari penjara melewati para pengawal. Dan para pengawal tidak bisa melihatnya. Dan kemudian ketika Petrus sadar, wah, ternyata aku telah dibebaskan, Tuhan menolongku. Lalu dia pergi ke rumah jemaat, seorang ibu yang bernama Maria. Dan di sana ada orang-orang banyak yang sudah berkumpul, jemaat yang sudah berkumpul dan berdoa untuk Petrus. Dan mereka terkejut, mereka pikir,
bahwa itu adalah malaikatnya Petrus. Mereka tidak menyangka bahwa Petrus bisa dibebaskan dengan cara yang ajaib. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian di dalam akhir kehidupan Rasul Petrus? Rasul Petrus menulis surat 1 dan 2 Petrus ketika dia berada di Roma. Dan setelah itu apa yang terjadi dengan Rasul Petrus? Rupanya Rasul Petrus kemudian dipenjarakan oleh Kaisar Nero dan kemudian diberi hukuman mati. Dan di dalam sejarah kekristenan dikatakan bahwa Rasul Petrus dia meminta agar dia mati disalibkan dengan terbalik oleh karena dia tidak layak mati seperti Tuhannya Yesus yang disalib. Sekalipun Allah tidak menolong dia dengan cara yang ajaib seperti yang lalu ketika malaikat membebaskan dia dari penjara dengan cara yang ajaib. Tetapi ketika dia harus disalibkan terbalik menjadi martir oleh karena nama Tuhan, Yesus mengatakan Allah dimuliakan. Allah tetap akan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun cara matinya kita, asalkan kita tetap bertekun di dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus. Ketika kita tetap berdiri teguh di dalam kasih karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah yang kekal. Kita juga bersuka cita akan pengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Jikalau Allah mengizinkan masalah-masalah di dalam hidup kita, jangan kita menjadi putus asa, sebab Allah mempunyai maksud untuk membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan anak-Nya. Kenapa kita bisa bersuka cita bermegah di dalam penderitaan kita? Mengapa kita bisa bersuka cita menantikan pengharapan akan kemuliaan yang kekal? Walaupun itu mungkin kita tidak tahu kapan kita akan menerima kemuliaan yang kekal itu. Tetapi kita memiliki keyakinan oleh karena Roh Kudus Allah telah diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah terus menerus di dalam hati kita, meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Jikalau Yesus saja pada waktu kita masih berdosa, dia mau mati bagi kita. Apalagi ketika kita sudah dibenarkan dan menjadi anak-anak-Nya, dia pasti akan sanggup untuk menolong kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Ada sebuah kesaksian yang sangat memberkati dari kehidupan seorang yang bernama Evangelis Mariana Rungkat. Dan saya membawa bukunya. Buku ini berjudul Iman di Atas Garis. Iman di Atas Garis. Buku ini ditulis oleh Mariana sendiri dan menceritakan tentang bagaimana dia mengalami suatu penyakit, yaitu penyakit leukemia, kanker darah. Dan sudah pada tahap akut, tahap akhir, dan dia sudah mengalami transplantasi sebanyak 2 kali, dan kemudian kambuh lagi untuk ketiga kalinya, dan akhirnya dia harus mengakhiri kehidupannya di usia 37 tahun pada tahun 2017. Dan saya ingin agar kita menyaksikan bersama-sama video klip singkat ini yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan Mariana untuk tetap bertahan, bertekun di dalam imannya dan pengharapannya akan kemuliaan Allah.
Tuhan bersaksi, Tuhan ketika saya sakit, saya stroke, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Lalu begitu saya mau mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan saya dan akhirnya saya melayani Dia. Bagi saya itu adalah hal yang biasa. Sejak muda memang Ciriana punya rasa belas kasihan yang sangat tinggi, ya. Baik itu ke anak-anak sekolah minggu maupun kepada orang-orang yang dia layani di MPI. Dia menyadari panggilannya. Dia menyadari panggilannya bahwa sebagai seorang anak Tuhan harus memberitakan Injil, membagikan kabar sukacita. Jadi dia merasa bahwa sakit bukanlah suatu halangan bagi dia untuk bisa terus melayani Tuhan, bukan suatu halangan bagi dia untuk bisa terus memberitakan kabar sukacita orang dalam Tuhan dan orang yang mengerti tujuan hidupnya, ya. Seperti Riana itu, dia selalu bersukacita. Saya juga nggak tahu kekuatannya dari mana. Luar biasa, kita ngeliat dia tuh udah kayak nafasnya sudah sesek. Tapi dia tuh bisa bener-bener, saya nggak tahu energinya dari mana. Dan dia itu orang yang tidak pernah membuang satu detik pun dalam waktu-waktu terakhir. Dan perkataan Meriana yang sangat memberkati saya, dia mengatakan demikian: selama nafas masih dikandung badan, tugas saya di dunia ini belumlah selesai. Allahku tidak pernah salah membawaku ke suatu tempat atau kondisi. Karyanya atas saya belumlah selesai. Hanya satu pengharapan saya yang tak akan padam, teruslah melangkah dengan iman. Kiranya kita terus melangkah di dalam iman, bertekun di dalam pengharapan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tetap berdiri teguh di dalam kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita, anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita, dan bersukacita senantiasa oleh karena pengharapan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita. Bahkan di dalam kesengsaraan kita pun Allah bisa memakainya untuk kebaikan kita. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan dan kita nyanyikan lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, Yesus sudah mengatakan bahwa dalam dunia ini kamu menderita, kamu mengalami banyak masalah, tetapi kuatkan hatimu, never give up, sebab aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah menjadi teladan bagi kita, bagaimana di dalam penderitaan dia tetap taat kepada kehendak Allah. Dan ketika kita dibentuk seperti Kristus, memiliki karakter Kristus, kita pun mau tetap taat kepada Allah, mengatakan kepada Allah, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kita, dan kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Tuhan penolong dalam hidupku. Kau
dalam Kristus. Dia telah membenarkan engkau ketika engkau masih berdosa. Apakah lagi jikalau engkau telah dibenarkan oleh darahnya, jikalau Allah sendiri telah memberikan anaknya untuk menebusmu, apa yang dapat menghalangimu daripada kasih Allah? Jangan pernah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mari bersyukur kepadanya, bahwa pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin, haleluya. Dan jikalau pada pagi hari ini engkau belum menerima anugerah keselamatan itu, terimalah, karena hanya melalui Yesus kita dapat mendapatkan jalan masuk kepada Allah, berdiri di dalam kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Tuhan, pengharapan bahwa Tuhan akan membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengannya, pengharapan bahwa kasih Allah itu adalah kekal untuk kita. Amin, Yesus. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku amin namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu di atas segala sesuatu. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami belajar bertekun di dalam pengharapan, kami belajar untuk melihat jauh ke depan. Tetapi pada saat yang sama kami diingatkan Tuhan, bukan hanya ada jauh di masa depan, di dalam penantian kami kepada kekekalan, tetapi Tuhan juga ada di momen ini. Engkau juga ada di hari ini. Engkau ada di dalam kondisi kami apapun, baik susah maupun senang. Engkau ada ya Tuhan. Dan kalau kami susah, kami mengalami kesulitan, kami punya pengharapan Engkau adalah sumber pertolongan. Tetapi sebaliknya, kalau kami dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan diberkati Tuhan, kami juga bertekun di dalam pengharapan bahwa apa yang kami alami yang baik ini bagaimana bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena kami juga akan menerima mahkota, kami akan menerima kemuliaan dari apa yang Tuhan berikan kami sebagai berkat di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Kami mau antusias karena kami adalah orang-orang yang berpengharapan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita bersyukur sekali lagi buat kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saya mendorong kita semuanya, jangan lupa untuk saudara-saudara mendisiplin diri, berkomitmen beribadah. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Saudara, saya mau pastikan ketika saudara mulai tidak beribadah satu kali, tidak beribadah dua kali, saudara akan membiasakan diri untuk kemudian saudara tidak punya pertahanan rohani yang kuat. Saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan, sebab ketika engkau menjadi orang percaya, engkau punya tanggung jawab menjadi terang dan garam dunia.
Tetapi apabila tidak ada bahan bakar untuk engkau menjadi terang, saya pernah mengatakan di dalam khotbah saya bahwa tidak ada ruang vakum di dunia ini. Kalau engkau tidak mempengaruhi yang baik, engkau justru yang akan dipengaruhi menjadi tidak baik. Tidak ada ruang netral di dalam dunia ini. Yang ada adalah engkau dipengaruhi atau engkau mempengaruhi. Untuk itu engkau harus tetap melekat kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kegiatan selama 1 pekan ini, saudaraku. Kita akan bersama-sama di dalam Moment of Restoration hari Selasa malam jam 7.30. Mari kita bergabung bersama-sama untuk kita saling berbagi beban, saling berbagi sukacita, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Demikian juga nanti hari Kamis kita akan ada komunitas tumbuh bersama, saudaraku. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam minggu-minggu ini selalu mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan, selalu mengingatkan kita tentang bahwa segala sesuatu ini sementara. Ketika pandemik COVID-19 ini terjadi, orang disadarkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi kepada kita semua. Mungkin sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, pekerjaan kita begitu menjanjikan, begitu luar biasa. Tetapi suddenly, tiba-tiba, seolah-olah kita tidak bisa mengerjakannya lagi. Itu berarti apa? Saudara dan saya sebenarnya tidak punya kontrol untuk apa yang ada hari ini. Hanya Tuhan yang punya kendali. Letakkan hidupmu kepada tangan yang tepat. Jangan letakkan kepada tanganmu sendiri yang kau sendiri tidak punya kontrol. Pastikan engkau berkomunitas bersama-sama untuk menguatkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan akan datang dan tidak tahu, kita pun, siapapun di antara kita tidak pernah tahu kapan. Be ready, pastikan engkau siap di dalam hidupmu. Dan sekali lagi dalam hari Kamis ada KTB Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Bergabung bersama dengan teman-teman saudara dan bersama-sama memberi waktu di sana. Demikian juga kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan saudara-saudara. Secara online saudara bisa transferkan di rekening ini, saudara-saudara. Di rekening ini belajar untuk memberi bukan karena saudara dan saya dilihat orang. Belajar untuk memberi karena saudara dan saya kita telah diberi oleh Allah, yaitu anaknya yang tunggal. Ini adalah disiplin rohani, saudara-saudara. Lakukan disiplin itu dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Diberkatilah pekerjaan saudara-saudara, diberkatilah apa yang sedang saudara-saudara kerjakan, dan lebih daripada itu, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Mari kita akan akhiri bersama-sama ibadah kita. Terima kasih buat Ibu Lili yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau saudara-saudara mungkin tiap minggu melihat wajah saya, hari ini saudara-saudara melihat wajah Ibu Lili. Kita berdoa supaya kita mungkin bisa new normal kembali, bisa ketemu satu dengan yang lain. Kita doakan pemerintah kita doakan ada ketegangan-ketegangan antara satu dengan yang lain, sehingga menghadapi masalah ini seolah-olah terjadi perpecahan. Mungkin kita berdoa supaya Tuhan menolong agar semua ini dapat terlewati dengan baik. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama, bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih bisa menikmati hidup ini, kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu artinya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk bertekun di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani minggu lepas minggu. Kami berdoa supaya Tuhan, apa yang kami berikan adalah sesuatu yang terbaik. Kalau itu belum yang terbaik, ampuni kami Tuhan, supaya kami belajar memberi yang terbaik. Karena dengan demikian kami belajar menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus juga telah memberi yang terbaik buat setiap kami.
Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada jemaat-Mu, ada saudara-saudara kami yang mendengarkan, melihat ibadah online ini dimanapun berada, mari ya Tuhan, Engkau hampiri setiap kami dimanapun kami berada. Kalau kami jauh dari Tuhan, kalau jiwa kami seperti sedang merasa ada di dalam keadaan galau, ada dalam keadaan tidak tenang, kami berdoa Roh Kudus menghampiri kami. Sebaliknya kalau kami sedang merasa jauh dari Engkau oleh karena begitu banyak kesenangan dunia yang mencoba membuat kami lupa akan Engkau, mari ya Tuhan, Engkau ingatkan kami ya Tuhan, bahwa apa yang membuat kami tertawa sementara itu mengingatkan, tolong kami ingatkan bahwa hidup ini adalah hidup yang sementara. Kami harus juga memperhatikan harta surga yang kekal yang kami mau persiapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan terima kasih buat masa depan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin minggu-minggu ini punya rencana. Mungkin minggu-minggu ini ada yang ada keperluan. Atau tahun ini Tuhan kami berdoa ada perencanaan-perencanaan yang akan dikerjakan tahun ini. Mari ya Tuhan, kami mau menghidupi dan bertekun di dalam pengharapan. Kami mau menyerahkan rencana ini dan kami mau belajar berharap kepada Engkau. Kadang ada orang yang takut berharap karena mereka takut kecewa sehingga mereka tidak mau berharap. Tuhan, kami mau berharap kepada Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Sekalipun rencana kami bisa berubah, tetapi rencana Tuhan, rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, itu tetap terjadi atas kami. Kami mau berharap kepadamu senantiasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia untuk dapat melewati setiap tantangan, masalah, persoalan di dalam damai sejahtera Allah, di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah engkau tidak jalan sendirian. Sekalipun engkau kadang-kadang merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Sekalipun engkau kadang-kadang merasa kehilangan kekuatan, mintalah kekuatan. Sekalipun engkau merasa bahwa hidupmu itu terasa hambar, mintalah rasa, mintalah penghiburan, mintalah sesuatu yang baru yang membuat engkau bergairah kembali di dalam Tuhan. Dan kiranya seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk tetap tekun berharap kepada Dia sampai Maranatha, Yesus menjemput setiap kita yang setia dan terus berharap kepada Dia. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat para pelayan Tuhan dan happy Sunday. God bless you all. Haleluya.